Agro TV berada di studionya Bang Bigupi. Kita ada di ngobrol sama Gupi. Iya. Gupinya bisa ngobrol. Maksudnya ngobrol sama Gupi itu kita ngobrol-ngobrol, yang diobrolin itu Gupi. Tentang Gupi gitu loh. BTW Gupi itu apa ya? Gupi itu apa ya? Kalau nama ilmiahnya itu Boswellia reticulata. Kalau di sini mungkin tenarnya betul. Betul, ya ikan betul itu kalau di Indonesia. Sama cetul. Ya itu apa? Sama. Cetul itu, ikan cetul itu loh. Kalau mungkin di Indonesia cetul itu lah. Kalau di luar itu, kalau sejarah aslinya kita sebenarnya saya sendiri belum begitu belum begitu paham. Ini ikan dari Amerika atau dari mana? Masalahnya sampai saat ini ikan itu banyak yang menyebutnya itu dari land Thailand atau land Vietnam atau mana lah, itu kan asal muasalnya dari mana kita nggak tahu. Oke, ngomong-ngomong soal Gupi, tadi kan ini di samping nanti ada di video kan ada ikan di dalam akuarium, ikan Gupi ya. Ini ada berapa jenis ya, Mas? Oh, kalau koleksi di farm Bigupi itu ada sekitar berapa ya? Kalau nggak salah 21 lah. Jenis ikan. Iya. Itu yang strain masih utuh, belum lagi yang crossbreed, maksudnya silangan, kawin silang gitu belum kita hitung. Maksudnya yang masih strain utuh itu sekitar 20-an lebih lah. Kalau yang paling laris mungkin yang paling diminati oleh teman-teman dicari gitu. Itu relatif sih. Sebenarnya kalau di Gupi sendiri itu kan ada kelas kontes ya. Nah, di kontes itu biasanya ketika salah satu jenis ini nanti juara di salah satu kontes, nah itu nanti jenis yang itu rame. Iya. Dicari itu pas yang lagi booming gitu. Lagi booming gitu. Iya. Nah, pas kontes itu yang dimenangkan dari Gupinya itu apa, Mas? Oh, itu juga banyak banget sih. Kan ada kelas ya. Biasa kalau kontes yang nasional itu kan sekitar 20-an kelas. Itu ada kelas solid, ada kelas corak, ada kelas metal, ada kelas ekor pedang atau AOT, any other tile itu kan. Itu tergantung. Jadi kalau ditanya menilai ikan Gupi itu seperti apa, dari mana, itu panjang banget. Jadi mungkin kalau corak, itu coraknya harus rapi. Kalau dari warna solid, warnanya harus pekat. Jadi banyak banget poin-poinnya, tapi udah ada standarnya dari SGNI itu, standar Gupi nasional Indonesia itu udah ada patokannya itu loh. Itu udah ada. Paling mahal berapa di sini? Kalau kalian promosi ya? Oh iya. Mau gitu. Enggak, kalau di sini itu kan ini kan koleksi pribadi gitu ya. Itu bukan maksud kita untuk dijual dengan patokan harga. Itu kalau koleksi saya di sini itu paling mahal 2,5. Berarti lebih ke hobi. Iya. Tapi kalau nanti ada yang pengen, misalnya ketika ada yang ini tanya, ini harganya berapa? Misalnya ini tanya harganya 1 juta. Kalau yang lihat pengen dan kita mau lepas, ya oke, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kenapa dari banyaknya pekerjaan di Indonesia, kenapa Bang Bigupi ini milih untuk berkecimpung di dunia perikanan ini? Oh. Awal mulanya kalau saya itu sebenarnya ya, itu basic saya itu bukan Gupi, lele tapi. Lele. Ya, itu waktu itu kalau nggak salah tahun 2013. Lama. 2013 itu mulai pembesaran lele konsumsi. Terus itu kan kakak punya kolam banyak ya. Kakak itu kan mijah pembenihan lele. Terus kakak udah nggak mau ngurus, akhirnya kita lanjutkan dari pembesaran kita nyoba untuk mijah. Untuk mijah lele itu akhirnya ya nambah kolam. Mungkin kalau di luar banyak yang cerita ya, ternak lele itu untungnya berapa sih? Tapi waktu itu saya masih ada kerja. Akhirnya
ketika saya resign dari pekerjaan, akhirnya kerjaan yang satu ini, yang lele ini, jadi satu-satunya yang harus diteruskan gitu loh. Ya. Akhirnya ya harus difokus, harus gimana ya? Akhirnya iso harus itu gitu loh. Iya. Akhirnya cuma pertama itu kalau nggak salah saya cuma pelihara 5.000 ekor. 5.000 lele. Lele ya, untuk pembesaran lele itu 15 ekor, 5.000 ekor. Terus nambah jadi 10.000, terus nambah lagi di kolam besar itu 20.000. Akhirnya sekarang itu ya sudah lumayan lah. Sekarang udah 10 kolam. Untuk lele. Untuk lelenya. Dan gupinya. Nah, gupi. cerita kalau gupi itu belum lama, Mbak. Gupi itu mungkin baru 2 tahun. 2 tahun bulan Mei besok. Baru 1,5 ya. 1,5 tahun itu ceritanya juga ketemu temen lele. Waktu itu saya main di Jumantono, tempatnya temen itu. Ada satu kolam lele, tapi isinya jimbluk semua, tapi warna-warni. Lele, jimbluk. Kolam lele, isinya itu ikan betul itu loh, tapi warna-warni gitu loh. Saya kan suka. Loh, ini kan apa? Katanya gupi. Saya penasaran. Saya dikasih waktu itu 25 ekor. Acak warnanya itu banyak banget. Nah, terus saya penasaran, ini ikan warnanya banyak banget gitu kan. Terus browsing-browsing namanya gupi, ketemu di Solo, kenalan juga pemain gupi tapi udah lama. Beliau itu Mbah Agus Sekti. Nah, itu saya dikenalkan jenis-jenis ikan gupi dari harganya yang mulai dari 20.000, 100.000, bahkan sampai yang jutaan itu dia punya koleksi banyak banget. Dari situ saya baru benar-benar tertarik gitu loh. Tertarik dan saya pulang langsung bawa 5 jenis. Iya. Dengan harga yang berbeda-beda? Iya. Dan waktu itu belum berani beli yang mahal. Waktu itu baru beli yang satu itu kalau nggak salah 15, 25, yang paling mahal itu 100.000. Ya, itu paling mahal dari 5 jenis itu paling mahal 100.000 waktu itu. Terus akhirnya sama Mbah Sekti itu disaranin, Om, kalau pengen tahu lebih dalam tentang gupi, masuk aja ke komunitas. Di situ nanti kamu bisa belajar dari teman-teman yang udah berpengalaman. Ya, tentunya kan banyak senior yang udah bener. Nah, ketemu di situ saya dikenalin sama ketua komunitas gupi Solo Raya. Nah, ketemu di situ dikasih nomor, saya telepon langsung. Jadi sorenya saya dapat nomor, malamnya langsung saya telepon. Mas, saya pengen gabung di komunitas Solo kan gitu kan. Dikenalin itu nomornya ketuanya langsung, namanya Mas Angga Rustam Rinjaya itu. Terus saya ikut gabung. Kebetulan setelah saya gabung 1 bulan di komunitas Gupi Solo Raya, itu ada Kopdar Gupi se-Solo Raya. Saya baru belum pernah ketemu sih. Saya itu kopdar, ada kesempatan, saya datang. Sempat grogi gitu, kayak minder atau gimana gitu. Nah, rasa grogi, rasa minder itu semuanya hilang ketika dengan rasa penasaran saya. Akhirnya ya pede aja. Saya datang itu nggak ada yang kenal sama sekali, dan di situ saya cuma punya satu kenalan ya, ketuanya itu sama Agus Sekti kan, yang ngasih nomor itu. Terus tempatnya waktu itu di tempatnya Pak Di Yusuf. Nah, Pak Di Yusuf itu kalau di Solo itu udah mbahnya gupi. Dan sekarang bahkan dia mungkin udah kan dia juga punya channel. Yusuf Gupi itu kan di Indonesia nomor 1 mungkin itu. Waktu ini loh, saat ini masih nomor 1. Nah, di situ saya ketemu, ini yang namanya Pak Yusuf. Langsung saya tempel, langsung saya kenalan. Dari pertama mulai acara kopdar itu sampai selesai, saya selalu tempel terus. Saya pengen ngobrol, pengen tahu lebih dalam. Akhirnya saya minta nomornya, komunikasi, Jabri lah. Itu komunikasi setiap hari. Akhirnya diperkenalkan cara-cara ngerawat gupi, cara
dari harganya, dari semua jenis lah dikasih tahu sama Pak D. Yusuf itu sampai bahkan beliau itu menyarankan waktu itu sekaligus bikin channel YouTube, Bang. Nah, gitu kan? Berarti channelnya juga baru aja. Channel saya baru. Nah, dari Pak D. Yusuf itu saya juga bikin channel YouTube. Jangan lupa ya teman-teman, mampir ke channel Bang Big sekalian. Nah, di situ kita mengulas tentang pergupian. Nah, itu dari Pak D. Yusuf, itu kita dikasih tahu, dimotivasi. Saya itu penasaran, Mbak. Ketika saya datang di tempat Pak D. Yusuf itu kan farmnya luar biasa, gede banget. Dan akuariumnya itu banyak, semua jenis ikannya itu banyak. Saya tanya, Bapak kerjanya apa? Nah, Pak D itu ternyata dia itu guru. Beliau itu guru. Loh, terus saya penasaran, Pak D ini bangun farm dari gaji Pak D atau dari hasil piara gupi kan gitu kan? Nah, Pak D cerita, yang ada di farm ini, Bang, itu semua hasil dari penjualan ikan gupi. Ya, jadi waktu itu saya langsung kepikiran, bener ini Pak D. Iya, dari beli tanahnya, bangun rumahnya, bangun farmnya itu semua dari hasil penjualan gupi. Saya langsung, bener ini Pak D, kok menjanjikan sekali kan gitu kan. Berarti usaha gupi ini jenengan bisa dikatakan lebih gede dari gaji yang guru gitu kan. Yo, kalau guru itu kan udah dari dulunya gitu kan, ya jadi pokok tetap kan, lah itu yang hobinya gupi itu malah lebih gede dari penghasilan pokoknya. Terus berapa Pak D kalau boleh tahu? Waktu itu Pak D nyebut angka nominal itu fantastis sekali, dan saya kaget. Penghasilan gupinya? Iya, penghasilan gupinya itu berapa Pak D kalau boleh tahu? Waktu itu ngomong hasil jualan gupiku dalam 1 bulan itu pas lagi rame bisa 50. Langsung saya nggak percaya, bener ini Pak Den. Iya Bang, 50 juta. Langsung saya kepikiran, oh berarti ini menjanjikan. Nah, dari situ saya terus ngobrol sama Pak D. Pak D, kalau gitu saya ini mau fokus. Saya pengen di gupi ini serius. Tolong diajari dari menjaga kualitas, cara mencetak ikan yang bagus, cara menjualnya juga seperti apa. Nah, terus waktu itu Pak D cerita. Nah, intinya gini Bang, intinya itu kita merawat ikan itu berdasarkan kita suka dulu, kita merawatnya itu dengan kasih sayang lah. Terus pokoknya iwak ini dianggap anak dewe. Iya, gitu kan. Terus ini serius Pak D, ini tenanan gitu kan. Nah, terus bahkan tempat yang di farm khusus ikan gupi sama tempat yang beliau tinggali itu lebih bersih yang ini, gitu loh. Jadi tempat yang beliau tinggal itu kan ya mungkin ada sedikit acakan gitu kan, tapi yang di farm ini bersih banget. Jadi tempatnya rapi. Oh bener ini ternyata. Akhirnya saya nanya, koleksi Pak D ada berapa? Dia jawabnya gimana? Udah nggak kehitung Bang. Saking banyaknya gitu kan. Nah terus akhirnya waktu itu saya nanya, ikan yang prospek apa? Semua ikan jenis gupi prospek. Nah terus akhirnya saya setiap beli jenis baru itu saya perbanyak. Nah ketika ada yang lagi booming apa baru itu kita keluarkan. Iya, saya kalau di gupi sendiri kalau dikatakan untuk penjualan mungkin belum segede beliau-beliau. Cuma alhamdulillah ketika saya serius di gupi ini itu juga lumayan. Jadi pertama yang saya itu baru 5 jenis, terus 10 jenis, 15 jenis, sekarang udah 20 lebih itu juga hasil dari jual ikan itu sendiri. Bahkan yang pernah dapat apa ya, kalau dikatakan
kagetan gitu. Dalam satu jenis pernah jual sampai 70 pasang. 70 pasang, kalau sepasangnya itu 200 kan udah lumayan. Nah itu bener-bener, wah ini bener-bener apa ya, rezeki nomlok gitu ya. Kagetan. Biasanya kita jual paling sepasang, 2 pasang, harganya pun 50, 100. Itu dapat pembeli 70 pasang dan harganya per pasang 200.000. Kan lumayan banget, Mbak. Nah akhirnya terus dari penjualan itu saya langsung kepikiran, saya harus fokus. Gimana caranya? Terus saya harus bikin konten itu, channel ini. Tujuannya sih sebenarnya itu buat branding nama saya. Biar tahu, orang itu biar tahu siapa sih Bang Big. Ketika nanti saya bikin konten, silaturahmi ke teman-teman, sesama penghobi gupi, itu pasti di saat ngobrol gini kan, pasti dia itu memberikan pengalaman beliau gitu, itu mungkin bisa saya terapkan. Jadi pengalaman beliau, sisi baiknya gitu. Iya kita ambil di situlah. Mungkin saya nanya seperti obrolan kayak gini kan, tapi secara tidak langsung ketika nanti kita ngobrol itu ada positifnya yang bisa kita terapkan di rumah dan akhirnya itu berhasil gitu. Dan ketika ngobrol biasa sama kita silaturahmi dengan baik-baik, dengan kita apa ya, intinya kita bikin konten ke teman-teman itu intinya emang mereview apa yang pengalaman, iya gitu, untuk diterapkan Bang Big sendiri. Iya, menjiplak secara halus lah, seperti itu. Oke. 1,5 tahun ya, kira kurang lebih 1,5 tahun berkecimpung di dunia pergupian, sempat kayak ada rasa apa ya, kayak bosan. Misal kalau ya mesti nek bosan mesti ada ya Bang ya, masa nggak ada? Enggak, selama ini Mbak, kalau saya saya pribadi itu untuk gupi itu ya bukan di gupi aja sih, saya itu kalau sudah masuk di komunitas, entah itu komunitas kemasyarakatan, entah itu di kajian, entah itu di hobi, saya itu selalu aktif. Seneng sih. Seneng, iya. Kalau saya udah jadi anggota komunitas, pasti saya di situ gerak paling aktif. Ya bukan paling aktif sih, tapi paling enggak saya itu nggak mau diem. Terlihat. Ya bukan terlihat sih, mungkin saya di balik layar. Mungkin saya di balik layar, tapi kita itu tetap di komunitas itu bergerak gitu loh. Kontribusinya. Iya, entah itu cuma kita menyumbang ide, kalau ayo kita komunitas gini, ayo kelompok kita gini, terus jadi entah itu di kajian, kita kan ada kajian di kampung sini kan ada Al-Kafi, terus ada kelompok lele itu Mina Makmur, terus yang kalau di Karanganyar sendiri kalau komunitas kita kan Gupi Lawu Karanganyar, KGLK itu, jadi di komunitas kita itu selalu berinovasi gitu loh. Entah itu cuma sekedar apa ya, 1 bulan sekali kita pertemuan, intinya kita sama penghobi itu intens ketemu gitu loh. Pasti kalau udah ketemu itu yang diobrolkan pastikan itu. Jadi nggak ada bosen, nggak ada kok nggak semangat, itu nggak ada. Semangat terus. Motivasi dari luar itu juga mendukung. Pengaruh banget itu. Iya. Nah, sempat nggak sih dapat hujatan? Oh, pastilah. Kenapa? Nah, ini cerita ya. Mungkin orang yang udah senior mungkin kalau saya sih loh. Ini kan saya di dunia gupi itu kan baru. Nah, mungkin apa ya? Saking saya terlalu aktif, terlalu akhirnya saya itu nggak membatasi gitu loh. Saya itu kan pemula. Cuma siapapun yang pengen saya kenal, saya sewani. Bahkan senior, master, bahkan ada teman yang bilang, kamu ke sana nggak mungkin diterima lah, kamu ke sana nggak mungkin lah dianu. Tapi berbeda ketika kita itu sowan, kita matur dengan bahasa kita yang kita intinya ke situ kita mau silaturahmi, mau belajar seperti nyewani guru lah.
Nah, akhirnya dia welcome. Wes ayo Bang, kita ngobrol, ngopi lah. Itu biasanya ngopi lah. Dari situ mungkin banyak dikenal. Ketika saya mendatangi satu orang, taruhlah ini dikatakan guru gitu kan. Paling top. Nah, paling top. Pasti orang yang main duluan ketika nggak deket ini, kan otomatis ada ras cemburu gitu loh. Siapa sih gitu loh Bang B, ini masih pemula kok udah gini. Tetap hater ada. Kemarin waktu saya posting konten di channel Bang B itu kan, ada yang komentar buruk. Komentar itu kan, ya mungkin kalau kita sebagai kreator mungkin itu kan dipacu gitu kan, untuk kita bisa lebih baik. Tapi saya waktu itu belum bisa menerima hater. Akhirnya posting komen itu tak sembunyikan, bahkan tak hapus. Itu ada sebenarnya. Kebetulan waktu itu komentarnya baru 5 menit yang lalu gitu kan, langsung tak hapus. Biar gak kepikiran. Saya nggak mau kepikiran nanti malah menghambat ketika saya itu mau berkembang. Tapi kalau sekarang masa bodoh, gitu. Dan sekarang kalau ya mau hujat ya udah hujat gitu. Monggo gitu. Intinya kita kalau mau bikin konten, kalau saya pribadi itu kan intinya kita itu silaturahmi. Pertama itu dari silaturahmi kita itu tetap yakin. Ketika kita silaturahmi itu nanti kita itu entah ya rezeki kan nggak harus nominal uang kan, entah dapat ilmu, entah dapat pengalaman, apapun itu kan jadi rezeki. Nah dari situ saya nggak mikir lagi hal-hal negatif yang akan menyerang masuk ke saya gitu loh. Itu udah nggak saya pikir gitu loh. Intinya saya berpikir positif. Ketika saya bikin konten, intinya saya berbagi ke teman-teman yang udah mampir ke channel saya seperti itu. Oke, mungkin Bang Gupi mau ngasih apa gitu pemirsa di rumah? Kenapa sih harus milih Gupi? Oh gitu. Gimana ya? Kalau sesuatu hobi itu kan mungkin beda-beda ya, Mak. Cuma ketika kita sudah punya salah satu hobi, contohnya di Gupi, jangan main-main, jangan nanggung-nanggung lah. Ketika kita udah punya koleksi Gupi dan kita punya hobi Gupi, harus kita tekuni serius, bener serius gitu loh. Jadi masalahnya apa? Kita kan di hobi ini kan mengeluarkan uang, kan apa ya? Kalau kita udah mengeluarkan uang, kalau kita cuma setengah-setengah, akhirnya nanti di tengah jalan kok ini nggak dilanjutin, kan mubazir gitu loh. Nek saya ketika udah masuk ke hobi Gupi ini, tujuannya apa? Misalnya kalau bisnis, ya udah bisnis kita perbanyak ikannya dulu, kita mulai buka pasar, kita tetap jalankan, entah itu yang namanya hobi itu kan ada pasang surut. Ikan itu kan nggak mungkin toh laku terus. Kan ada ya kan terendahnya gitu kan. Booming. Ya tetap itu nek saya tetap lanjut. Entah itu laku nggak laku, tetap kita rawat sebaik mungkin. Seperti itu. Oke, Bang Gupi mungkin pembahasan kita hari ini cukup sampai itu dulu. Oke, udah cerita panjang lebar dari gimana Bang Gupi mulai merintis karirnya sebagai bos Gupi ya. Punya anak buah nggak? Jalani sendiri? Ada satu. Ada. Oke. Nah, teman-teman itu tadi, ini lebih ke kisah inspiratif gak sih? Pengalaman aja, cerita pengalaman, berbagi cerita pengalaman. Oke. Ada anunya nggak? Kayak misal Gupi hobi atau apa? Oh, maksudnya jargon kita? Iya, jargonnya. Nah, kalau jargon kita itu sebenarnya kalau di ngopi itu kan, yuk kita ngopi daripada ngopo. Itu satu. Kalau jargonnya di komunitas Gupi Lau Karanganyar itu diam kita karena hobi, gerak kita untuk selebrasi. Oke, gerak kita untuk selebrasi. Gupi. Oke, teman-teman itu tadi ngopi bareng Bang Gupi. Sekalian nggak channelnya? Oh iya dong, teman-teman yang sudah melihat konten ini di kontennya apa?
channelnya Lau Agro. Lau Agro. Jangan lupa mampir di channel Bang Bigupi lah. Di situ kita ada sharing ilmu, sharing pengalaman dari teman-teman senior di Solo Raya, Karanganyar. Mungkin nanti ada kesempatan kita menyewani teman-teman penghobi gupi di Indonesia. Yes, amin. Amin. Kita jalan-jalan ya, Bang. Iya, tetap jalan-jalan terus. Bersama gupi. Iya. Gupinya cilik. Oke, teman-teman, itu dia tadi kontennya bareng Bang Bigupi. Kita bertemu lagi di konten kita selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.